Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Jara Lestari. Saya mahasiswa bimbingan konseling Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan membahas seputar bimbingan dan konseling. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, apa sih itu bimbingan dan konseling? Nah, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antar konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, tujuan bimbingan dan konseling adalah agar anak dapat memilih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan mendapatkan hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Kemudian fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Nah, fungsi ini akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Kemudian fungsi pencegahan. Nah, fungsi ini akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang ada. Kemudian fungsi pengetasan. Nah, fungsi ini akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, fungsi ini akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka pengembangan dirinya secara terarah. Yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Nah, fungsi ini akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tuturi handayani. Kemudian kita ke komponen program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan dasar. Nah, layanan dasar ini bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, memperoleh keterampilan hidup, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Nah, kemudian layanan perencanaan individual. Nah, layanan ini adalah bantuan kepada peserta didik atau konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kemudian yaitu layanan responsif. Nah, layanan ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Kemudian ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung aktivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Itulah tadi penjelasan mengenai bimbingan dan konseling. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.